Selamat pagi Pak John dan selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok E akan mempresentasikan materi mengenai masalah etika dan sosial dalam sistem informasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Monica Anora Glinda Ivina dengan NIM 193. Teman saya Faustina Marbun dengan NIM 205. Selanjutnya Tasya Oktavia Simorangke dengan NIM 206. Selanjutnya Karen Ekensia Sabati dengan NIM 214. Selanjutnya Fadila Riana dengan NIM 216. Selanjutnya Yohanes Kristostomus Chandra Pramista dengan NIM 225. Dan yang terakhir Yusuf Aprianto Nugroho dengan NIM 238. Selanjutnya, ponsel pintar Anda sahabat kakak laki-laki. Setiap menit, setiap harinya, di seluruh dunia, pengguna perusahaan melacak lokasi tempat puluhan juta orang dengan ponsel-ponsel dan menyimpan data dalam repository data raksasa. Salah satu yang dilacak bisa jadi Anda. Siapapun yang telah mengakses data ini dapat melihat siapa yang Anda temui, di mana Anda menginap, di mana Anda beribadah, atau apakah Anda mengunjungi psikiater atau panti pijat. Google Maps dengan lebih dari 1 miliar pengguna mungkin merupakan aplikasi berbasis lokasi terpopuler di dunia. Sebagian besar penggunanya dilacak lokasinya. Google, Facebook, dan perusahaan teknologi besar lainnya cenderung menyimpan data lokasi yang mereka kumpulkan untuk penggunaan internal. Namun, banyak perusahaan kecil seperti rival mobil yang beroperasi di balik layar aplikasi seluler juga mengumpulkan data lokasi dari sensor ponsel Anda, baik secara sadar maupun tidak sadar. Data lokasi memiliki banyak kegunaan, seperti menyediakan peta dan menunjuk arah mengemudi, memfasilitasi pembayaran, menganalisis pola lalu lintas perkotaan, dan mengidentifikasi di mana orang Amerika telah dan belum mempraktikkan jarak sosial sama pandemi virus corona. Namun, data lokasi sering dikirim ke perusahaan pemasaran untuk membuat iklan bertarget. Setelah perusahaan memperoleh data lokasi secara legal, hanya ada sedikit batasan hukum tentang apa yang telah mereka lakukan, termasuk menjual data tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Setiap aplikasi berpotensi mengirimkan data ke 5 atau 10 aplikasi lainnya. Data Anda digabungkan dengan data lain untuk mempelajari lebih lanjut tentang Anda. Sulit untuk mengetahui aplikasi mana yang berbagi dan mengambil keuntungan dari data lokasi orang lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat mengunduh aplikasi, pengguna ponsel menyetujui persyaratan layanan dengan mengklik layar "Saya setuju" untuk menggunakan aplikasi tersebut. Mengunduh aplikasi dan menyetujui persyaratan layanan berpotensi memungkinkan informasi sensitif pengguna terekspos ke jaringan iklan, pialang data, dan perusahaan teknologi lainnya. Selanjutnya, ada beberapa aplikasi yang menggunakan lokasi yang melakukannya dengan mengungkapkan yang jelas, tetapi banyak yang tidak. Beberapa perusahaan bahkan mengumpulkan data untuk satu tujuan sambil menggunakannya untuk tujuan lain. Secara hukum, perusahaan pelacakan lokasi hanya diwajibkan untuk menjelaskan praktik mereka dalam kebijakan privasi mereka, yang cenderung berupa dokumen hukum yang padat dan sangat sulit dipahami oleh kebanyakan orang. Jika sebuah perusahaan swasta mengumpulkan data lokasi secara legal, mereka bebas untuk mendistribusikan atau membagikannya. Data sesuka hati, perusahaan pelacakan lokasi menegaskan bahwa data lokasi yang mereka gunakan bersifat anonim, tetapi catatan waktu dan tempat yang konsensif
tetap dapat mengidentifikasi orang sungguhan. Seringkali hampir mustahil untuk mengetahui perusahaan mana yang menerima informasi lokasi Anda dan apa yang mereka lakukan dengannya. Karena pengumpulan data lokasi sebagian besar tidak diatur. Beberapa perusahaan ini dapat secara legal mendapatkan akses ke sensor lokasi ponsel dan kemudian memberi dan menjual informasi tersebut. Perusahaan pelacakan lokasi yang lebih kecil dapat memasukkan program pelacakan mereka ke dalam aplikasi yang sudah mapan dari pengembangan aplikasi yang lebih besar menggunakan perangkat pengembangan perangkat Luna SDK, program kecil yang dapat digunakan untuk membangun fitur dalam aplikasi termasuk kemampuan pelacakan lokasi. SDK tertanam dalam ribuan aplikasi. Kategori aplikasi yang paling umum menggunakan SDK meliputi perjalanan, hiburan, peta, dan navigasi, jejaring sosial, belanja, game, dan olahraga. Dalam uji opini New York Times, aplikasi musik iHeartRadio meminta pengguna untuk mengizinkan layanan lokasi untuk mendapatkan DJ favorit Anda. Aplikasi iHeart kemudian mengirimkan geolokasi ponsel pengguna secara akurat ke perusahaan data Cubic untuk dianalisis. Misalnya mengukur apakah orang mengunjungi toko setelah melihat iklan daring. iHeartRadio menyatakan pengguna data lokasinya mematuhi semua hukum yang berlaku dan bahwa kebijakan privasinya mencakup pengungkapan yang lengkap seputar penggunaan lokasi. iHeartRadio merevisi layanan persetujuan untuk versi aplikasi selanjutnya yang mencakup detail lebih lanjut. Kemudian ia menantang bahwa pelacakan lokasi ponsel menimbulkan masalah privasi. Kasus-kasus yang dijelaskan dalam bab pembuka menunjukkan bahwa teknologi bisa menjadi pedagang bermata dua. Teknologi dapat menjadi sumber banyak manfaat, termasuk kemampuan menggunakan ponsel pintar untuk mengakses peta daring dan petunjuk arah mengemudi atau berita cuaca dan bisnis setempat. Di saat yang sama, teknologi digital menciptakan peluang baru untuk melanggar privasi dan menggunakan informasi yang dapat membahayakan. Diagram pembuka bab ini menyoroti poin-poin penting yang diangkat dalam kasus dan bab ini. Kemajuan dalam manajemen dan analitik data, komunikasi seluler, dan Internet of Things (IoT) telah menciptakan peluang bagi organisasi untuk melacak lokasi bagi individu menggunakan ponsel pintar pada waktu tertentu. Organisasi yang dijelaskan ini mendapatkan manfaat dari pengumpulan dan penggunaan data berbasis lokasi untuk memantau perilaku pengguna ponsel, sehingga informasi ini dapat dijual untuk pemasaran dan tujuan lainnya. Penggunaan data lokasi dari pengguna ponsel ini juga merugikan individu karena dapat melanggar privasi mereka. Individu mungkin menjadi sasaran diskriminasi pekerjaan atau pengawasan khusus. Berdasarkan pola perilaku yang terungkap melalui pelacakan lokasi, pelindungan privasi untuk melacak lokasi seluler sangat minim. Kasus ini menggambarkan dilema etika karena menunjukkan dua kelompok kepentingan yang bekerja, yaitu kepentingan organisasi yang telah meningkatkan keuntungan atau bahkan membantu banyak orang dengan melacakkan lokasi seluler, dan mereka yang sangat yakin bahwa bisnis dan organisasi publik tidak boleh menggunakan data pribadi untuk menyerang. Selanjutnya pada tabel ini yaitu informasi sistem Mobile Location Tracking System
yaitu untuk memantau pengguna ponsel lokasi, memantau perilaku pengguna ponsel, dan menyediakan data pengguna seluler untuk dijual dan dianalisis. Kemudian mengarah ke business solution, yaitu meningkatkan pendapatan. Kemudian mengarah ke business challenges, yaitu peluang dari yang baru teknologi dan lingkungan hukum yang lemah. Kemudian manajemen, yaitu mengembangkan lokasi strategi data dan mengembangkan privasi kebijakan. Kemudian organization, yaitu mengumpulkan dan jual telepon genggam data lokasi dan menganalisis seluler data lokasi. Dan yang ketiga, teknologi. Internet untuk segala hal, ponsel pintar, berbasis data lokasi, dan SDK. Privasi atau membahayakan individu. Sebagai orang manajer, Anda perlu peka terhadap dampak positif dan negatif sistem informasi bagi perusahaan, karyawan, dan pelanggan Anda. Anda perlu belajar cara menyelesaikan dilema etika yang melibatkan sistem informasi. 4.1 Masalah etika, sosial, dan politik yang sering ditimbulkan oleh sistem informasi. Dalam 20 tahun terakhir, kita telah menyaksikan bisa dibilang salah satu periode paling menantang secara etika bagi bisnis Amerika Serikat dan global. Tabel 4.1 memberikan contoh persis kasus terkini yang menunjukkan kegagalan penilaian etika oleh manajer senior dan menengah. Untuk kasus pertama itu datang dari Volkswagen AG, di mana mereka memasang perangkat lunak emisi defeat device pada lebih dari 500.000 mobil diesel di Amerika Serikat dan sekitar 10,5 juta mobil lainnya di seluruh dunia. Perangkat lunak ini memungkinkan mobil-mobil tersebut untuk memenuhi standar emisi Amerika Serikat selama uji regulasi, sekaligus menghasilkan emisi polutan yang melanggar hukum ke udara. Kemudian, yang kedua datang dari Wells Fargo tahun 2018, di mana Bank Wells Fargo mengakui telah membuka jutaan rekening palsu, memanipulasi ketentuan hipotek, dan memaksa nasabah kredit mobil untuk membeli asuransi yang tidak diperlukan. Bank tersebut didenda sebesar 2,5 miliar US dollar oleh pemerintah federal. Dan yang ketiga itu ada datang dari perusahaan Takatan tahun 2015 dan juga Bersleys Blank PLC tahun 2012. Selanjutnya, tentang model untuk berpikir tentang isu-isu etika, sosial, dan politik. Jadi masalah etika, sosial, dan politik itu saling terkait erat satu dengan lainnya. Salah satu cara untuk memahami hubungan ini ditunjukkan dalam gambar 4.1 yang ada di dalam buku tersebut. Di mana dalam gambar tersebut kita dapat menggunakan model ini untuk menggambarkan dinamika yang menghubungkan isu etika, sosial, dan politik. Model ini juga berguna untuk mengidentifikasi dimensi moral utama masyarakat informasi yang melintasi berbagai tingkat tindakan individu, sosial, dan politik. Kalau kita lihat di gambar 1, di mana ini menunjukkan hubungan antara isu etika, sosial, dan politik dalam masyarakat informasi. Yang mana dalam gambar tersebut, pengenalan teknologi informasi baru memiliki efek berantai, yang memunculkan isu-isu etika sosial dan politik baru yang harus ditangani pada tingkat individu, sosial, dan politik. Isu-isu ini memiliki 5 dimensi moral. Yang pertama itu mulai dari hak dan kewajiban informasi, kemudian hak dan kewajiban properti, ada dari kualitas sistem, kualitas hidup, serta akuntabilitas dan kontrol. Jadi kelima dimensi ini saling berhubungan erat. Kemudian ada 5 dimensi moral era informasi. Pertama, hak dan kewajiban informasi. Apa saja hak informasi yang dimiliki individu dan organisasi terkait diri mereka sendiri? Apa yang dapat mereka lindungi? Kemudian, yang kedua, hak dan kewajiban properti.
bagaimana hak kekayaan intelektual tradisional akan dilindungi dalam masyarakat digital, di mana pelacakan dan pencatatan kepemilikan sulit dilakukan dan mengabaikan hak properti tersebut begitu mudah. Yang ketiga, akuntabilitas dan kontrol. Siapa yang dapat dan akan dimintai pertanggungjawaban dan dituntut atas kerugian yang ditimbulkan terhadap hak informasi dan properti individu dan kolektif. Yang keempat itu kualitas sistem. Standar kualitas data dan sistem apa yang harus kita tuntut untuk melindungi hak individu dan keamanan masyarakat. Dan yang kelima itu kualitas hidup. Nilai-nilai apa yang harus dijaga dalam masyarakat berbasis informasi dan pengetahuan, dan institusi mana yang harus kita lindungi dari pelanggaran, serta nilai-nilai budaya dan praktik apa yang didukung oleh teknologi informasi baru. Selanjutnya terkait tren teknologi utama yang menimbulkan masalah etika. Isu-isu etika telah lama mendahului teknologi informasi. Namun demikian, teknologi informasi telah meningkatkan kekhawatiran etika, membebani tatanan sosial yang ada, dan membuat beberapa hukum menjadi usang atau sangat lemah. Berikut ini ada 5 tren teknologi utama yang bertanggung jawab atas tekanan-tekanan etika yang dirangkum dalam tabel 4.2. Pertama, daya komputasi berlipat ganda setiap 18 bulan. Dampaknya, semakin banyak organisasi bergantung pada sistem komputer untuk operasi penting dan menjadi lebih rentan terhadap kegagalan sistem. Yang kedua itu, biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Dampaknya, organisasi dapat dengan mudah mengelola bisnis data terperinci tentang individu. Tidak ada batasan pada data yang dikumpulkan tentang itu. Yang ketiga, kemajuan analisis data. Dampaknya, perusahaan dapat menganalisis data individu dalam jumlah yang besar yang dikumpulkan untuk mengembangkan profil perilaku individu yang terperinci. Kemudian pengawasan populasi skala besar pun juga dimungkinkan. Yang keempat, itu kemajuan jaringan. Biaya pemindahan data dan pembuatan data yang dapat diakses dari mana saja turun secara eksponensial. Akses ke data menjadi lebih sulit untuk dikendalikan. Dan yang terakhir itu dampak pertumbuhan perangkat seluler. Dampaknya itu ponsel individu dapat dilacak tanpa persetujuan atau sepengetahuan pengguna. Perangkat menjadi tambatan. Non-Obvious Relationship Awareness atau NORA. Jadi di sini saya akan menjelaskan tabel atau gambar dari diagram NORA. Teknologi analisis data yang disebut kesadaran hubungan non-obvious atau NORA itu telah memberikan pemerintah dan sektor swasta kemampuan pembuatan profil yang lebih canggih. Jadi NORA ini itu bisa mengambil informasi tentang orang-orang dari berbagai sumber, mulai dari lamaran pekerjaan, catatan telepon, kemudian dari daftar pelanggan dan daftar pencarian orang, serta NORA bisa mengkorelasikan hubungan untuk menemukan koneksi yang tidak jelas yang dapat membantu mengidentifikasi penjahat atau teroris. Nah, kita bisa lihat di dalam gambar 4.2, di situ sudah dipetakan melalui panah-panah apa saja fungsi dari kegunaan dari NORA itu yang dapat dilakukannya. Selanjutnya, kita masuk kepada prinsip perilaku spesifik apa yang dapat digunakan untuk memandu sebuah keputusan yang etis. Konsep dasarnya adalah tanggung jawab, akuntabilitas, dan juga liabilitas. Tanggung jawab merupakan elemen kunci dari tindakan etis. Tanggung jawab berarti Anda menerima potensi biaya, tugas, dan kewajiban atas keputusan yang Anda buat. Akuntabilitas merupakan ciri sistem dan lembaga sosial. Artinya terdapat mekanisme untuk menentukan siapa yang mengambil tindakan dan siapa yang akan bertanggung jawab. Sistem dan lembaga yang mustahil untuk mengetahui siapa yang mengambil tindakan apa pada dasarnya tidak mampu melakukan analisis etis atau tindakan etis. Akuntabilitas memastikan adanya mekanisme yang jelas untuk menentukan siapa yang mengambil tindakan dan siapa yang bertanggung jawab. Sistem atau lembaga yang tidak memiliki akuntabilitas di mana tidak ada cara untuk mengetahui
siapa yang melakukan apa. Pada dasarnya tidak dapat dianalisis secara etis. Prinsip ini menuntut adanya transparansi dan mekanisme pelacakan yang memungkinkan setiap tindakan dapat ditelusuri kembali kepada pembuat keputusan. Prinsip liabilitas membawa konsep tanggung jawab ke ranah hukum. Dalam masyarakat yang diatur oleh hukum, individu dapat mencari ganti rugi atas kerugian yang mereka alami akibat tindakan aktor, sistem, ataupun organisasi lain. Ini berarti bahwa ada konsekuensi hukum yang melekat pada keputusan yang tidak etis. Proses hukum yang adil, di mana hukum dipahami dan diterapkan secara konsisten, merupakan ciri dari masyarakat ini dan memberikan jalan bagi individu untuk mendapatkan sebuah keadilan. Selanjutnya kita masuk kepada analisis etika. Ketika dihadapkan pada situasi yang tampaknya menghadirkan isu etika, bagaimana seharusnya Anda menganalisisnya? Proses 5 langkah berikut akan membantu Anda. Prosesnya dimulai dengan mengidentifikasi fakta secara menyeluruh dan netral. Tahap ini mengharuskan Anda untuk bertindak seperti seorang detektif, mengumpulkan semua informasi objektif tanpa memasukkan asumsi atau penilaian pribadi. Anda perlu tahu secara pasti siapa yang terlibat, tindakan spesifik apa yang terjadi, serta konteks waktu dan tempatnya, karena setiap detail kecil bisa menjadi sangat penting. Setelah semua fakta terkumpul, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan dilema. Disinilah Anda mencari inti dari masalah etika. Konflik antara dua atau lebih nilai moral yang sama-sama penting. Ini bukan pertarungan antara yang baik dan yang buruk, melainkan pilihan sulit antara nilai-nilai yang bertabrakan, seperti kejujuran melawan loyalitas, atau keadilan melawan kepedulian. Mengidentifikasi konflik ini akan membantu Anda memahami mengapa keputusan yang akan diambil terasa sangat berat dan juga kompleks. Kemudian Anda harus mengidentifikasi semua pemangku kepentingan. Keputusan etika tidak hanya memengaruhi Anda, tetapi juga orang lain. Penting untuk melihat situasi dari berbagai sudut pandang, mulai dari rekan kerja, atasan, pelanggan, hingga perusahaan dan masyarakat umum. Dengan memahami apa yang diinginkan, dibutuhkan, ataupun dikhawatirkan oleh setiap pihak, Anda bisa membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tapi juga mempertimbangkan dampaknya pada orang lain. Lalu, temukan opsi yang masuk akal. Jangan membatasi diri pada pilihan yang tidak jelas, misalnya, hanya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Berpikir kreatif untuk menentukan solusi-solusi alternatif yang mungkin lebih baik atau lebih bijaksana. Opsi ini harus realistis dan dapat diterapkan dalam situasi yang nyata. Terakhir, evaluasi konsekuensi dari setiap opsi. Analisis ini adalah bagian paling penting ataupun paling krusial. Anda perlu menimbang dampak jangka pendek dan juga jangka panjang dari setiap pilihan. Pikirkan apa yang akan terjadi segera setelah Anda mengambil sebuah tindakan, serta bagaimana keputusan itu akan memengaruhi reputasi Anda dan juga lingkungan Anda di masa depan. Pertimbangkan apakah Anda akan merasa bangga jika keputusan Anda menjadi berita publik. Dengan menimbang semua konsekuensi ini, Anda akan dapat membuat keputusan yang matang dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya kita masuk kepada prinsip etika kandidat. Prinsip atau aturan etika apa yang harus Anda gunakan untuk membuat keputusan? Nilai-nilai tingkat tinggi apa yang seharusnya menjadi dasar penilaian Anda? Saat mengambil sebuah keputusan, terutama yang berkaitan dengan isu etika, penting untuk berpegang pada prinsip-prinsip yang kuat. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai kompas moral yang membantu kita menavigasi dilema dan juga memastikan keputusan yang kita ambil tidak hanya benar, tapi juga adil dan bertanggung jawab. Pertama, aturan emas. Prinsip paling mendasar. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Aturan ini mendorong empati dan memastikan keputusan Anda dibuat dengan rasa hormat. Dua adalah imperatif kategoris. Prinsip ini fokus pada universalitas. Sebelum bertindak, tanyakan, bagaimana jika semua orang melakukan hal ini? Jika tindakan tersebut tidak hanya dijadikan aturan universal tanpa menyebabkan kekacauan, maka itu tidak etis.
Ketiga adalah aturan lereng licin. Ini adalah peringatan tentang preseden. Tindakan kecil yang meragukan bisa membuat jalan bagi pelanggaran yang lebih besar. Prinsip ini mengingatkan kita untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap pilihan. Keempat adalah prinsip utilitarian. Fokusnya adalah pada hasil. Pilih tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar atau kebaikan terbesar bagi jumlah orang banyak. 5. Prinsip penghindaran risiko. Kebalikan dari utilitarian. Prinsip ini akan menuntut Anda untuk memilih tindakan yang menghasilkan kerugian atau bahaya paling kecil. Ini sangat penting dalam situasi berisiko tinggi. Yang terakhir adalah aturan tidak ada makan siang gratis. Prinsip ini menekankan pentingnya kejujuran dan penghormatan terhadap hak milik. Ini adalah pengingat bahwa aset, baik berwujud maupun tidak berwujud, adalah milik orang lain sampai dinyatakan sebaliknya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kode etik profesional dan beberapa dilema etika di dunia nyata. Kode etik adalah janji profesi untuk mengatur diri demi kepentingan umum, misalnya menghindari kerugian, menghormati hak milik, yang termasuk kekayaan intelektual, dan juga menjaga sebuah privasi. Organisasi profesional seperti ACM atau Dewan Advokat menetapkan kode etik serta kualifikasi anggotanya. Dalam sistem informasi muncul dilema etika karena adanya benturan kepentingan. Contoh, perusahaan memakai teknologi yang termasuk dalamnya adalah pengenalan suara, pemantauan internet, dan juga efisiensi biaya dan produktivitas. Karyawan bisa merasa dirugikan karena kehilangan pekerjaan ataupun privasi. Masing-masing pihak punya nilai dan kepentingan yang sama. Analisis etika membantu mencari kompromi agar semua pihak mendapat keadilan meski tidak sepenuhnya. Oke, selanjutnya poin 4.3 yaitu mengapa informasi temporer, sistem teknologi dan internet membuka tantangan terhadap perlindungan privasi individu dan kekayaan intelektual. Nah, poin pertama itu hak informasi, privasi dan kebebasan dalam era berinternet. Privasi sendiri adalah hak individu untuk bebas dari pengawasan. Di era internet ini, hak ini makin terancam karena teknologi membuat pelanggaran privasi murah yang mudah. Untuk melindunginya, makanya ada ditekankan Fair Information Practice atau FIP yang menegaskan data hanya boleh dipakai sesuai tujuan individu. Nah, prinsip ini juga diperkuat FTC lewat 3 hal, yaitu privasi sejak awal, transparansi data, dan persetujuan pengguna. Nah, isu privasi ini bukan sekedar hukum, tapi juga menyangkut etika sosial dan politik. Yang berarti privasi itu adalah hak kita untuk tidak diawasi. Tapi di era internet malah data pribadi kita mudah dipantau oleh orang-orang, bahkan bisa digunakan oleh oknum-oknum yang tidak dikenal atau oknum-oknum yang jahat. Nah, karena teknologi bikin pengawasan yang mudah dan efektif dan semuanya diawasi, maka dibuatlah aturan Fair Information Practice yang berarti data hanya boleh diizin atas izin kita. Data itu boleh dipakai atas izin kita saja, dan memikirkan privasi konsumen sejak awal, harus transparan dan wajib minta persetujuan pengguna. Jadi intinya perlindungan sekarang itu penting, bukan cuma urusan hukum, tapi menyangkut hak individu kita dan kepentingan bisnis negara. Baik, di sebelahnya ada tabel 4.3 Federal Trade Commission Fair Information Practice Principle. Di tabel 4.3 ini FTC menjelaskan prinsip Fair Information Practice ada 5 hal utama. Pertama, pengguna harus diberitahu dulu sebelum datanya dikumpulkan, berarti harus diizin dulu. Kedua, ada izin dan persetujuan dari pengguna, apakah itu boleh atau tidak. Yang ketiga, pengguna tuh bisa akses dan memperbaiki datanya. Keempat, data wajib dijaga aman, tidak boleh disalahgunakan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kelima, harus ada aturan dan penegakan kalau terjadi pelanggaran. Jadi prinsip ini menekankan transparansi, kontrol, perlindungan hukum terhadap data pribadi. Jadi prinsip FTC ini sangat berguna untuk privasi dan kebebasan dalam era internet.
Baik, selanjutnya arahan Eropa terhadap perlindungan data. Ini ada 6 poin yang sudah saya ringkas. Jadi, kebijakan privasi di Eropa itu jauh lebih ketat. Itu sebagai kita mau tahu arahan Eropa itu tentang perlindungan data seperti apa. Kebijakan privasi di Eropa itu lebih ketat dibandingkan Amerika. Pada 2018, Uni Eropa menerapkan GDPR yang berlaku untuk semua organisasi, bahkan di luar Eropa selama mereka mengolah data warga Eropa. Regulasi ini memberikan hak kuat kepada individu, misalnya hak mengakses data pribadi, hak untuk melupakan atau hak memindahkan data atau layanan. Organisasi ini diwajibkan transparan, meminta persetujuan eksplisit, melaporkan kebocoran data dalam 72 jam, serta memastikan privasi sudah ada sejak sistem dibangun. Jika melanggar, dendanya bisa mencapai 20 juta euro atau 4% pendapatan global. GDPR ini jelas menyasar perusahaan besar seperti Google, Facebook, karena yang sering dikritik karena pelanggaran privasi. Jadi arahan Eropa ini cukup bagus ya, apalagi disertakan denda dan masih mementingkan kepentingan privasi dari pelanggan atau konsumen. Selanjutnya di sebelahnya ada tantangan internet terhadap privasi. Ini merupakan tabel-tabel dari negara lain, mungkin bisa dilihat, teman-teman bisa ngelihat seperti apa. Nah, bagaimana teknologi internet dapat menimbulkan tantangan besar terhadap privasi individu karena adanya pelacakan aktivitas online. Kemajuan internet memang mempermudah banyak hal, tapi juga menimbulkan tantangan baru bagi privasi. Sekarang hampir semua aktivitas kita di web bisa dilacak, mulai dari pencarian, halaman yang dikunjungi, bahkan barang yang kita beli. Kadang-kadang kalau kita contohnya aja kayak TikTok, kita misalnya buka, kita suka pakaian kemeja. Setelah itu TikTok itu bisa membaca kalau kita tuh suka kemeja, padahal kita baru cek sekali. Jadi FYP kita bahkan ngeluarin kemeja terus. Nah, selanjutnya data ini tuh bisa dipakai perusahaan iklan besar seperti Google, Microsoft menargetkan iklan yang lebih relevan, dan inilah sumber masukan utama situs-situs web. Pelacakan ini dilakukan dengan bantuan cookie, yaitu file kecil yang disimpan di komputer. Setiap kita mengunjungi situs lewat cookie, situs bisa mengenali kita sebagai pengunjung lama, baru, bahkan menyesuaikan konten sesuai riwayat belanja, seperti yang aku bilang tadi tentang TikTok, kita mau beli kemeja. Masalahnya cookie ini bisa digabung dengan data lain di luar internet sehingga bentuk profil kita secara detail. Jadi ada dilema, di satu sisi bermanfaat bagi bisnis dan pengalaman pengguna, tapi di sisi lain itu juga melanggar privasi. Sayangnya itu melanggar privasi ya. Selanjutnya, bagaimana cookie mengidentifikasi pengunjung web? Kalian bisa lihat di foto sebelah kanan ini. Yang pertama, langkah 1, server membaca informasi browser dan sistem pengguna seperti Windows, alamat IP atau email yang dipakai login. Itu tuh membantu mengidentifikasi perangkat dan browser yang sedang digunakan. Langkah yang kedua, server kirim cookie, file teks kecil ke komputer yang berisi tentang ID pengguna atau profil singkat aktivitas di situs. File ini otomatis disimpan di hard drive komputer pengguna. Yang ketiga, saat kembali server meminta cookie untuk cek aktivitas sebelumnya. Server akan minta data cookie yang sebelumnya yang sudah tersimpan, dan cookie itu berisi riwayat dan status pengguna, misalnya pernah membeli barang apa, pernah barang itu. Angka 4, server mengenali pengguna dan menampilkan data yang dipersonalisasi. Contoh kayak welcome back, halo gitu, atau merekomendasi sesuai riwayat belanja. Lalu bisa menyampaikan informasi sesuai yang pengguna mau. Jadi teman-teman, selain cookie tadi yang sudah saya jelaskan dan ada langkah-langkahnya, ada juga namanya web beacon atau web bug. Ini semacam pelacak tersembunyi dipasang di website atau email untuk merekam aktivitas kita. Ada juga spyware, yaitu software yang diam-diam ikut terinstall dan memantau kebiasaan kita di internet. Kalau teman-teman bisa perhatikan, biasanya ada yang seperti itu, spyware. Penelitian menemukan di situs populer bisa ada ribuan file pelacakan. Pemain paling dominan sini adalah Google, Microsoft, dan Qantas. Bahkan Google jadi pengumpul data terbesar di dunia karena layanan kayak AdSense, marketing, platform yang dipakai buat iklan bertarget. Masalahnya, perlindungan privasi kita masih lemah. Sistem yang dipakai banyak model output, seperti adanya data kita otomatis
dikumpulkan kecuali kita menolak. Industri juga cenderung memilih regulasi lewat mandiri lewat asosiasi seperti NAI. Akhirnya kebijakan privasi di situs seringkali ribet dan lebih berpihak ke perusahaan bukannya pengguna. Selanjutnya itu adalah solusi teknis, di mana ada teknologi perlindungan privasi di web. Alat perlindungan seperti enkripsi email, aktivitas anon, blokir cookies, deteksi, dan hapus software. Di Apple itu ada pengaturan untuk membatasi pelacakan iklan, yang dimana keterbatasan sebagian besar gagal untuk mencegah pelacakan lintas situs. Ada opsi Do Not Track atau DNT. Peramen dapat mengirim permintaan agar tidak dilacak, tapi situs web tidak wajib mematuhinya. Dan masalah utamanya itu belum adanya kesepakatan industri dan regulasi yang mewajibkan penghentian pelacakan, serta solusi tambahan yaitu adalah enkripsi browser pribadi dan aplikasi software untuk menjaga privasi pesan. Next, itu adalah hak milik, kekayaan intelektual dan sistem informasi kontemporer. Yang pertama itu adalah definisi dan tantangan. Kekayaan intelektual seperti produk nyata atau tidak nyata dari pikiran manusia atau perusahaan. Teknologi informasi mempersulit perlindungan karena data digital mudah disalin dan didistribusikan. Dan yang kedua itu adalah bentuk perlindungan hukum, di mana ada hak cipta yaitu melindungi karya seperti buku, musik, software, dan film. Ada paten, merek dagang seperti melindungi simbol, logo, atau tanda yang membedakan produk, dan rahasia dagang yang melindungi formula, metode, atau data bisnis yang bersifat rahasia. Dan yang ketiga itu adalah tantangan perlindungan, di mana media digital ini mudah direplikasi, ditransmisikan, dan diubah. Pembajakan software, musik, film, dan buku digital masih marak. Internet mempermudah distribusi ilegal lintas negara. Dan yang keempat itu adalah upaya perlindungan global. Ada Amerika Serikat, yaitu DMCA 1998, yaitu perlindungan software, tindakan hukum atas pelanggaran, dan solusi industri, serta yang terakhir adalah isu dan dampak, penurunan pendapatan industri musik hingga 50% sejak tahun 2000, hilangnya ribuan pekerjaan kreatif akibat pembajakan, serta masalah etika sosial dan politik karena benturan antara kebebasan informasi dan perlindungan hak. Oke, kita lanjut pada slide selanjutnya, yakni tanggung jawab hukum dalam dunia digital. Pengguna bertanggung jawab atas konten yang telah mereka lakukan, dan sementara platform sangat sulit dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan, kecuali jika kesalahan fatal dari sisi mereka. Produsen perangkat lunak biasanya dikecualikan dari tuntutan hukum atas kerugian. Hal ini disebabkan karena perangkat lunak dianggap tidak mungkin sempurna, dan kerusakannya seringkali tidak disengaja. Seperti salah satu contoh di tahun 2018, yakni kasus MyFitnessPal, kasus peretasan yang membuktikan sulitnya menuntut produsen perangkat lunak meskipun ada kerugian finansial dan data jutaan pengguna. Oke, kita lanjut pada slide studi kasus, yakni tentang pesawat Boeing 737 MAX. Setelah 2 kali mengalami kecelakaan besar di tahun 2018 dan 2019, pesawat Boeing 737 MAX dilarang terbang di seluruh dunia. Hal ini terjadi karena kesalahan yang disebabkan oleh kegagalan sistem MCAS atau Maneuvering Characteristic Augmentation System, sebuah fitur perangkat lunak yang dirancang untuk mencegah agar hidung pesawat tidak terangkat terlalu tinggi. Nah, peran MCAS itu sendiri sangat penting dalam teknologi pesawat karena dalam penerbangan pesawat tidak boleh terlalu tinggi. Jadi itu sistem peran MCAS itu sendiri yang dapat mengatur agar pesawat terbang stabil di ketinggian yang telah ditentukan. Nah, kesalahan fatal yang terjadi
dari MCAS itu sendiri adalah desain yang hanya menggunakan satu sensor, padahal seharusnya ada dua yang dapat mengatur agar ketinggian itu dapat stabil. Ini menciptakan satu titik kegagalan yang fatal. Nah, yang kedua, ada pelatihan pilot yang tidak diberikan informasi lengkap tentang MCAS itu sendiri, sehingga mereka tidak tahu cara untuk dapat mengatasi kesalahan jika kesalahan itu terjadi dan membutuhkan suatu tindakan yang cepat. Nah, kemudian FAA atau Federal Aviation Administration, ini regulator penerbangan AS yang gagal melakukan pengawasan ketat dan sepenuhnya percaya pada data dari Boeing. Nah, Boeing dinilai terlalu terburu-buru merilis pesawat, mengesampingkan keamanan demi kecepatan produksi dan penghematan biaya. Nah, ini adalah salah satu kesalahan fatal yang harus menjadi pembelajaran, karena segala sesuatu itu harus mendapatkan perhatian yang sungguh. Jangan hanya mengejar waktu untuk dapat memenuhi keinginan, dan malah yang terjadi adalah kesalahan yang dapat merugikan banyak orang. Nah, solusi yang dapat diambil dari permasalahan yang dihadapi oleh Boeing 737 adalah ada dua solusi. Yang ini untuk Boeing dan juga untuk FAA. Yang pertama kita untuk Boeing dulu. Nah, solusi yang pertama yang harus dilakukan oleh Boeing adalah mendesain ulang sistem MCAS. Ini untuk dilakukan agar menggunakan dua sensor yang dapat menjadi poin penting agar dapat mengatur kestabilan pesawat antara tinggi dan rendahnya saat terbang. Yang kedua, transparansi yang jelas tentang semua feature. Nah, ketika Boeing memiliki feature-feature, alangkah baiknya jika dijelaskan secara detail. Feature ini untuk apa, feature ini untuk apa, agar pilot dan co-pilot dapat melakukan dan mengambil tindakan jika ada kesalahan yang harus mereka ambil langkah cepat. Yang ketiga, mengutamakan keselamatan dengan pengujian yang ketat. Ini menjadi penting karena keselamatan adalah poin tertinggi. Jika keselamatan diabaikan atau menjadi poin kedua atau ketiga, nah ini adalah sebuah kesalahan yang berat. Maka pengujian yang ketat itu penting untuk mengatasi kesalahan yang dapat berakibat fatal. Kemudian yang kedua untuk FAA, itu ada poin pertama, yaitu melakukan audit pengawasan yang lebih ketat terhadap Boeing. Yang kedua, menerapkan standar keselamatan yang lebih tinggi dan independen. Nah, keselamatan yang seperti apa yang harus dilakukan? Mungkin dalam segi feature yang digunakan, fasilitas, atau kelistrik alat digital apa yang harus ditanamkan. Nah, itu agar menerapkan standar penting agar kesalahan-kesalahan fatal itu dapat diatasi dengan baik. Oke, kita lanjut pada kualitas sistem dan kegagalan. Nah, dari kualitas sistem dan kegagalan ini ada 3 sumber utama kinerja sistem yang buruk. Nah, yang pertama adalah bug dan kesalahan perangkat lunak. Ini biasa terjadi akibat adanya virus. Yang kedua, ada kegagalan sistem perangkat atau fasilitas yang mendukung. Yang ketiga adalah kualitas data yang buruk. Nah, dari ketiga sistem atau kinerja yang buruk itu, tanggung jawab apa dan akuntabilitas apa yang harus dilakukan? Yang pertama, perangkat lunak dimintai pertanggungjawaban hukum. Nah, pengembangan perangkat lunak memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan produknya aman. Jadi, konsumen selalu ingin merasakan kenyamanan dan aman terhadap data-data serta privasi yang dimiliki oleh konsumen.
Selanjutnya kita masuk pada isu etika dan sosial Big Tech. Nah, perusahaan seperti Amazon, Google, Facebook, dan Microsoft kini mendominasi pasar dengan menguasai lebih dari 50% pangsa pasar. Nah, di berbagai sektor seperti retail, online, periklanan, dan sistem operasi. Big Tech juga dituduh bertindak sebagai monopoli dengan menghambat persaingan dan inovasi dari perusahaan-perusahaan kecil. Ketergantungan pada teknologi digital mengubah cara kita bekerja, belajar, dan bersosialisasi. Batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi kabur. Dengan demikian, meskipun mempermudah komunikasi, ketergantungan ini juga menimbulkan resiko seperti keamanan cyber. Nah, ini yang seringkali menjadi masalah penting bagi banyak orang dengan privasi data dan isu-isu lain yang memerlukan regulasi ketat agar keamanan itu menjadi suatu prioritas penting, terutama bagi privasi data yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai ketergantungan dan kerentanan teman-teman. Di era modern saat ini, baik pemerintah, bisnis, sekolah, maupun perusahaan itu sangat bergantung pada sistem informasi teman-teman. Nah, sistem informasi tersebut itu juga sangat rentan teman-teman terhadap kegagalan. Bayangkan saja bahwa sistem informasi tersebut itu gagal teman-teman. Apa yang akan terjadi dan jika suatu sistem informasi tersebut gagal? Ketidakadaan standar dan kekritisan beberapa aplikasi sistem pada akhirnya dapat memunculkan tuntutan dan standar nasional dan mungkin pengawasan regulasi teman-teman gitu. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai kejahatan dan penyalahgunaan komputer teman-teman. Kejahatan komputer adalah tindakan ilegal yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau sistem komputer teman-teman, dengan mengakses sistem komputer tanpa izin. Nah, jenis insiden tersebut tuh sering terjadi meliputi daftar kejahatan siber. Yang paling banyak terjadi itu adalah malware, phishing, gangguan jaringan, dan lain-lainnya tersebut teman-teman. Nah, kerugian ini tidak diketahui teman-teman, tetapi diperkirakan mencapai miliaran dolar teman-teman itu. Selanjutnya yaitu penyalahgunaan komputer. Nah, penyalahgunaan komputer ini adalah tindakan yang melibatkan komputer yang mungkin tidak ilegal, namun dianggap tidak etis teman-teman. Dengan mengubah salah satu bentuk penyalahgunaan komputer menjadi spamming dan menjadi masalah serius bagi individu maupun bisnis spamming tersebut. Nah, awalnya spamming tersebut itu adalah surel sampah yang dikirim organisasi atau individu kepada khalayak luas. Pengguna internet yang tidak menunjukkan minat terhadap produk atau layanan yang dipasarkan dan lain-lain. Nah, spamming tersebut cenderung memasarkan pornografi, terus transaksi atau judi online tersebut teman-teman. Nah, penyalahgunaan spamming tersebut tuh sebagai besar spam itu berasal dari jaringan bot teman-teman, yang terdiri dari ribuan PC yang dianggap dan dapat memulai dan merusakkan pesan spam. Nah,
Biaya spam tersebut bagi bisnis itu sangat tinggi teman-teman. Diperkirakan lebih dari 50 miliar per tahunnya karena sumber daya komputasi, jaringan, serta waktu yang dibutuhkan untuk menangani miliaran pesan email yang tidak diinginkan gitu. Baik teman-teman, nah berikut saya akan menjelaskan mengenai risiko kesehatan teman-teman. Nah, di komputer tersebut itu ada risiko kesehatannya juga. Risiko kesehatan ini diantaranya adalah RSI atau stres yang berulang. RSI tersebut terjadi ketika kelompok otot dipaksa melakukan tindakan yang berulang. Nah, sedangkan CVS atau sindrom mengenai komputer atau elektronik lainnya itu adalah sindrom yang meliputi rasa nyeri yang sering menusuk gitu, terus ketidakmampuan menggenggam benda, dan kesemutan teman-teman. Nah, itu ciri-ciri orang yang mengalami CTS atau sindrom tentang menggunakan komputer tersebut teman-teman. Nah, sindrom tersebut itu dapat juga dihindari teman-teman. Kalau RSI itu bukan satu-satunya penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh komputer teman-teman. Nah, bisa juga itu penyakit stres pada stres yang diakibatkan karena tempat kerja yang kurang ekonomis. Meskipun internet telah mempermudah orang untuk mengakses, membuat, dan menggunakan informasi, beberapa ahli tersebut tuh percaya bahwa internet juga menghalangi orang untuk fokus dan berpikir jernih secara lebih mandiri begitu teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman dan Pak John telah menyaksikan dan memperhatikan video presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa dari kelompok E. Bye-bye.